Baik Bapak Ibu, Saudara-saudara, kita segera mulai. Dan malam hari ini kita mengambil tema yang sama sebetulnya ya. Sehubungan dengan pembahasan yang kemarin bukan tidak selesai dalam babak yang pertama, tetapi ada permintaan dari beberapa teman dan beberapa orang yang menyaksikan diskusi reality show tanggal berapa ya? Tanggal 18 Januari 2026, maka Grace Ministry mengapresiasi dan sekaligus mengakomodir permintaan dari beberapa orang itu dengan menindaklanjuti dalam percakapan kita malam hari ini dengan tema yang sama, yaitu dunia artificial intelligence atau disingkat dengan AI dalam dunia teologi, dan ini masuk dalam sesi kedua. Nah, seperti yang sudah disampaikan bahwa kita mungkin akan mempelajari bagaimana sistem prompt atau perintah yang nantinya perintah yang tepat seperti apa sehingga AI juga merespon dengan secara strategis dan juga secara presisi begitu ya, sehingga jawaban-jawaban yang kita butuhkan itu sungguh-sungguh memberikan dijawab oleh AI sesuai dengan apa yang kita butuhkan di dalam pertanyaan itu sendiri. Nah, seperti yang kita lihat di sini Bapak Ibu Saudara-saudara, bahwa doa pembukaan susunan acara, doa pembukaan pujian waktu Tuhan, baru kita akan mengikuti narasi, dan kemudian masing-masing akan memberikan presentasi, tapi juga akan sebentar ada tanya jawab ya, baik dari Pak Kapten Jendri Gandaria SA Magister Teologi dan Magister Marin, kemudian yang kedua Profesor Dr. Jimmy Pusangi PhD, dan yang ketiga dari Dr. Joni Pabisa Master Pendidikan Magister Teologi. Jadi kita akan mendengar dulu ada satu pujian, baru kita akan mengikuti ada narasi. Baik ya, kita mengikuti pujian dan kita nyanyikan ini bersama di rumah.
Oke, kita selesaikan dulu ini pujian yang intinya di sini. Kalau Paulus mengatakan bahwa kita tidak menghitung-hitung ya waktu atau hari-hari seperti yang dalam Mazmur 90, karena Mazmur 90 itu hitung hari itu dalam rangka bangsa Israel di bawah ancaman, hukuman, kemurkaan Allah. Mazmur 90 itu ya. Tetapi Paulus mengatakan kita tidak menghitung hari dalam pengertian di bawah ancaman, karena Roma 8 ayat 1 katakan kita tidak lagi di bawah penghukuman karena Kristus yang sudah menyelesaikan. Ini juga adalah khotbah yang disampaikan Prof. Jimmy. Dan kemudian menghitung hari kita itu bukan menghitung, tetapi menyelamatkan sisa waktu yang ada ke depan. Nah tentunya waktu yang ada di kita ini sangat begitu cepat dengan perkembangan AI. Karena itu kita akan belajar, dan saya masih ingin memperdengarkan narasi-narasi. Ada 2 narasi kurang lebih sekitar 10 menit ke depan, dan masing-masing narasumber bisa melihat ini dan kita akan hubungkan dalam pelajaran kita sebentar. Adalah singkatan dari Artificial Intelligence, yang dalam bahasa Indonesia berarti kecerdasan buatan. Kecerdasan buatan ini merujuk pada kemampuan komputer atau mesin untuk meniru kecerdasan manusia, seperti belajar, memecahkan masalah, dan membuat keputusan. Kecerdasan buatan ini dibuat untuk mempermudah kehidupan manusia. Namun, apakah kecerdasan buatan ini akan justru menjerat manusia untuk selalu mengandalkan teknologi dibandingkan Tuhan Allah? Ada banyak perdebatan tentang bagaimana di masa kini banyaknya kecanggihan teknologi yang membuat manusia tidak bisa membedakan apa yang nyata dan tidak nyata. Secara perlahan kecerdasan buatan ini banyak digunakan untuk hal yang tidak baik dan merugikan manusia. Lalu, apakah kecerdasan buatan ini berhubungan dengan antikris? Simak dengan baik penjelasan berikut ini. Nubuatan Yohanes mengenai antikris dalam kitab Wahyu 13 ayat 15. Mari kita fokus pada perkataan patung binatang ini, atau dalam terjemahan bahasa Inggris, The image of the beast. Jadi, apakah patung atau gambaran binatang yang dimaksud ini? Baiklah, kita akan kembali kepada ke-10 hukum Taurat Allah dalam Keluaran 20 ayat 1-5. Allah berfirman, "Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di atas langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya." Jadi dengan jelas Allah berfirman kepada manusia untuk tidak membuat gambar, patung atau berhala dan sujud menyembah kepada benda itu. Kitab Yesaya 42 ayat 17, bunyi firman Allah, "Orang-orang yang percaya kepada patung pahatan akan berpaling ke belakang dan mendapat malu, yaitu orang-orang yang berkata kepada patung tuangan, 'Kamulah Allah kami.'" Yeremia 10 ayat 14. Dijelaskan dengan sangat jelas bahwa tidak ada nyawa di dalam patung buatan tangan manusia. Kitab Habakuk 2 ayat 18-19 juga menyatakan hal yang sama, bahwa di dalam patung buatan manusia tidak ada roh di dalamnya atau tidak ada nyawa di dalamnya. Patung itu sama saja dengan benda mati. Dari beberapa kutipan ayat Alkitab tadi, dapat disimpulkan bahwa sejak zaman dahulu, manusia mulai membuat patung berhala, atau membuat baginya Allahnya sendiri untuk disembah. Dan hal ini membuat Allah di surga sangat murka. Berjalannya waktu dan perubahan zaman, pembuatan patung-patung berhala semakin berkembang seperti yang sering ditemukan di kota-kota Roma, Yunani, dan Mesir. Pembuatan patung tidaklah salah, tetapi ketika manusia sujud menyembah kepadanya adalah sebuah kesalahan dan dosa di mata Allah semesta alam. Dalam pembahasan patung di kitab-kitab Perjanjian Lama, selalu dikatakan bahwa benda ini tidak bernyawa, tetapi dalam kitab nubuatan di Perjanjian Baru, yaitu Wahyu, dijelaskan bahwa patung itu diberikan nyawa dan berbicara. Dalam penglihatan yang diterima Yohanes dijelaskan bahwa pada akhir zaman, patung binatang itu akan beroleh nyawa dan dapat berbicara. Tidak seperti pada sebelumnya, patung hanya benda mati yang tidak memiliki roh atau nyawa. Tetapi kali ini patung binatang ini memilikinya dan berbicara. Bahkan dapat membunuh manusia. Itulah yang sekarang kita kenal dengan kecerdasan buatan atau disebut dengan AI. Perhatikanlah sekeliling kita.
bagaimana kecerdasan buatan sudah semakin berkembang, dan apa yang akan terjadi pada tahun-tahun mendatang, akankah manusia menjadi penyembah buatan tangannya sendiri. Dalam Wahyu 13 ayat 16 sampai 18 dijelaskan bahwa akan ada masa di mana manusia hanya dapat membeli dan menjual apabila mereka memiliki tanda pada dahi dan tangan kanan mereka. Tanda tersebut adalah bilangan 666, bilangan antikris. Oleh karena itu baiklah kita berhati-hati dan berjaga-jaga, janganlah menerima tanda seperti chip untuk dipasang pada tangan atau dahi Anda. Tetaplah berdoa dan mendekatlah pada Allah. Kiranya Allah Bapa di surga meluputkan kita semua dari kedahsyatan akhir zaman. Kiranya video ini dapat menjadi peringatan bagi kita semua untuk hidup berpegang kepada Allah. Kasih dan damai dari Allah Bapa, Tuhan kita menyertai kita sekalian. Ya, oke. Share. Sebentar. Ya, oke. Terima kasih. Ini kita tidak di. Jangan. Masuk kok di begitu. Maaf ini, saudara-saudara. Jadi cucu-cucu ini, Elis pakai sana. Kok semua marah ya? Jadi AI ini sekarang sudah berkembang sampai masuk ke wilayah-wilayah yang dapat dikatakan beberapa orang penggenapan terhadap kitab apokaliptik yang tercatat di dalam Wahyu ya, seperti tadi. Dan juga ada perkembangan-perkembangan, bahkan mereka sudah menggunakan sampai ke alutsista, dan ini menjadi persiapan untuk memasuki satu perang yang disebut dengan perang Harmagedon. Ya pasti kita sudah tidak akan ke sana, tetapi paling tidak ini bagian yang kita akan coba masuk sedikit di situ. Tetapi yang paling sangat menentukan di sini adalah bagaimana kesiapan kita di dalam pembelajaran Mid-X yang akan dipersiapkan oleh Pak Prof dan juga Pak Dr. Johnny Pabisa dan kemudian Kapten Jenry. Baik Bapak Ibu Saudara-saudara, saya ingin memperkenalkan dulu ini. Yang pertama Kapten Jenry Adisaputra Gandaria, SE, Magister Teologi dan Master Marine. Beliau adalah seorang kapten. Selamat malam Pak Jenry, Kapten Jenry. Ya, terima kasih. Dan kebetulan karena beliau sekarang ini masih di darat, jadi masih boleh ada waktu untuk mempersiapkan ya. Kasih Kapten. Dan kalau di laut juga sekarang juga sudah sangat memungkinkan. Bukakan tuh pintu Jo. Jadi malam hari ini sudah bisa bersama-sama dengan kita. Selamat malam Pak Kapten. Kemudian narasumber kita yang kedua adalah Profesor Dr. Jimmy Posangi PhD. Selamat malam Prof. Malam baik. Oke, terima kasih. Beliau Malam, ya. Orang dosen, pelayan dan juga sekaligus Ketua Senat di salah satu STT Anderson, STT di Manado, dan STT itu adalah Sekolah Tinggi Teologi Anderson Manado. Selamat malam Prof. Yang ketiga narasumber kita adalah Dr. Johnny Pabisa, Master Pendidikan dan Magister Teologi. Selamat malam. Selamat malam Pastor Walda, selamat malam Prof, selamat malam Cap Jenry, selamat malam semuanya. Iya, terima kasih Pak Dr. Johnny yang sudah dalam segala aktivitas tentu sibuk. Beliau adalah seorang dosen, sekaligus juga adalah Ketua STT Anderson Manado, dan juga seorang pelayan. Yang tentunya ketiga saudara kita ini sungguh-sungguh pelayan yang berdedikasi di hadapan Tuhan dan sangat humble. Jadi Bapak Ibu sebentar kalau nanti kita diskusi silakan mempertanyakan, asal jangan tanya nomor rekening ya. Kalau tanya nomor rekening boleh, tapi jangan tanya nomor rekening listrik, apalagi PDAM. Itu joke saja, dan kita segera mulai.
Baik, saya mulai dengan Kapten Jenry Adisaputra Ngeneria. Pak Jenry, melihat dengan kondisi yang ada di dunia, kita menolak, kita menerima whatever, ya kan, apapun itu. Kondisi dunia sudah ada seperti apa yang kita lihat di depan mata. Kita menghindar silakan, tapi kita menerima juga baik. Tetapi persoalannya bagaimana kita menyikapi perkembangan AI yang sudah sangat signifikan kemajuannya. Nah, ini yang mungkin saya ingin pertanyakan, bagaimana kesiapan kita menghadapi era globalisasi yang sudah semakin merujuk kepada perkembangan kecerdasan buatan yang saat ini begitu pesat. Menurut Kapten Jenry, silakan. Well, selamat malam. Shalom Pak Pastor Walda. Halo. Terima kasih. Juga Pak Prof. Jimmy Posangi dan Pak Dr. Joni Pabisa. Minta maaf saya diberikan kesempatan yang pertama ini. Mendahului senior-senior yang sangat humble, sangat pakar. Seharusnya mereka duluan. Terima kasih Pak Pastor. Oke, memang untuk menjawab pertanyaan Pak Pastor Walda ini, kita tidak dapat menjawab secara singkat. Saya ada satu slide tentang AI, dan juga sebelum ini saya sudah ada komunikasi dengan Pak Pastor Walda, sehingga saya menyusun slide dengan judul, apakah boleh saya share Pak Pastor? Silakan Pak, silakan. Iya, cuma maaf ini agak panjang. Nanti kalau saya sudah menjawab apa yang Pak Pastor maksudkan, silakan diinterupsi, stop, kemudian dilanjutkan dengan yang lain. Sebab kalau menunggu saya selesai dengan slide yang ada, wah, akan menyita waktu. Kira-kira boleh begitu, Pak? Boleh, make it simple, Pak. Oke, make it simple ya. Saya coba share dulu untuk boleh kelihatan, Pak? Mungkin masih dalam proses, Pak. Belum ini. Ini dalam proses. Oke. Silakan, Pak. Ya. Ini cover depannya, teknologi AI dan eskatologi kitab apokaliptik. Jadi pertanyaan tadi akan saya jawab dengan slide yang kedua. Artificial Intelligence, AI, tidak disebut secara langsung dalam Alkitab. Ini pernah disampaikan oleh Pak Dr. John Pabisa menjawab pertanyaan tentang HP ataupun alat-alat lainnya yang digunakan di dalam era modern sekarang ini. Jadi artificial intelligence sama. Di dalam Alkitab tidak disebut secara langsung, tetapi digunakan secara langsung dan berkelangsungan oleh pengguna Alkitab. AI atau artificial intelligence adalah sistem non-biologis yang belajar dari data dan pola, kemudian memproses informasi secara logis dan matematis, mengontrol, menjalankan perintah sesuai desain manusia. AI tidak punya nyawa, tidak punya kesadaran, tidak punya roh, tidak punya moral, tidak memiliki pengertian rohani, tidak memiliki ketaatan kepada Allah, tidak membutuhkan Injil, tidak masuk tubuh Yesus Kristus, atau tidak masuk di dalam jemaat yang diselamatkan, kemudian tidak berada dalam dispensasi anugerah. Ini minta maaf dari Pak John Pabisa, saya ambil dari kebanyakan ini dari hasil John Pabisa, kemudian dari pakar-pakar AI
Yang saya boleh sebutkan antara lain godfather-nya AI itu adalah Jeffrey Hinton, kemudian si Joshua Bengoi, kemudian Yan LeCun, dan Elon Musk bersama dengan OpenAI, CEO-nya OpenAI yaitu Sam Altman, kemudian juga pemilik Microsoft yaitu uh, si Bill Gates, kemudian pemilik uh, Facebook yaitu Mark Zuckerberg, dan juga Profesor John Lennox dan beberapa yang lain di dalam uh, pengguna atau pelopor daripada AI. Nah, saya lanjut dengan slide yang kedua. AI bukan AI atau artificial intelligence, bukan makhluk hidup, bukan roh, bukan pribadi, bukan ciptaan Allah yang bernyawa. Sehingga saya boleh simpulkan di dalam 7 item, AI bukan imago Dei. Di dalam Kejadian 2 ayat 7, manusia itu diciptakan segambar dan serupa dengan Allah, dan nafas itu dihembuskan oleh Allah sendiri kepada manusia. Jadi, manusia disebut imago Dei, bukan seperti yang dikatakan oleh Yuval Noah Harari, Homo Deus, atau di dalam film yang dulu pernah kita nonton, Deus Ex Machina, atau manusia dari Allah, Tuhan daripada mesin. Nah, yang kedua, AI adalah alat, bukan pribadi. Jadi robot itu hanyalah alat, bukan pribadi. Walaupun memang robot sekarang sudah kulitnya itu, saya baru ingat sekarang, kulitnya robot itu sekarang menggunakan asam amino dalam salah satu unsur yang dicampurkan di dalam skincare-nya itu asam amino, sehingga sulit kita membedakan antara kulit robot dengan kulit manusia. Campuran antara beberapa zat itu, sehingga asam amino diunggulkan dan sangat dekat sekali dengan kulit manusia. Yang ketiga, artificial cerdas secara fungsional, bukan rohani. Jadi secara fungsi, artificial intelligence itu cerdas dan cepat, lebih cepat daripada kalkulator. Kemudian artificial intelligence cerdas secara kemampuan, bukan keampuhan. Secara capability, dia cerdas. Kemudian artificial intelligence memproses data, bukan kebenaran ilahi. Manusia bertanggung jawab atas penggunaan AI. Ini disampaikan oleh John Lennox, profesor di Oxford. Kemudian yang terakhir, keselamatan, wahyu, dan relasi dengan Allah hanya untuk manusia. Ini saya copy dari MeetX-nya Pak John Pabisa. Terima kasih Pak John. Ini item yang terakhir. Nah, kemudian dari slide di atas, di pembukaan, ada 3 kata yang perlu kita masuk di dalam definisi, karena saya melihat di online ini ada juga tidak berbackground teologi. Sedangkan yang kita pakai istilah, saya pakai istilah ini istilah teologi, sehingga perlu ada definisi istilah. Anggaplah slide ini sebagai definisi istilah. Jadi, eskatologi dulu. Eskatologi terdiri dari 2 kata, yaitu eskatos dan logos. Eskatos berarti terakhir, paling akhir, ujung, sedangkan logos perkataan, ajaran, penjelasan, doktrin. Ada juga yang mengatakan firman, logos itu firman. Nah, secara simpel, ajaran atau studi tentang hal-hal terakhir. Nah, bahasa kerennya itu doktrin tentang akhir zaman. Itu tentang eskatologi. Nah, kalimat yang kedua atau kata yang kedua yaitu apokaliptik. Apokaliptik
yaitu terdiri dari dua juga dari bahasa Yunani, apo dan kalipto, yaitu membuka, menyingkap, sedangkan kalipto menutupi atau menyelubengi. Sehingga apokalipsis berarti penyingkapan sesuatu yang sebelumnya tersembunyi. Kata tersembunyi ini di dalam bahasa Yunaninya itu adalah misterion ya. Nah, teknologi AI adalah produk kecerdasan manusia modern non-biologis. Nah, eskatologi adalah eskatologi kitab apokaliptik adalah wahyu Allah tentang akhir zaman, terutama Daniel dan Wahyu. Nah, di dalam kesimpulan untuk judul tadi yang di atas, yang ada gambar robot, kemudian ada gambar pesawat siluman yang Amerika, kemudian ada gambar rudal, kemudian ada gambar drone di situ. Kesimpulannya adalah mengkaji perkembangan teknologi modern, khususnya AI, dalam terang nubuatan Alkitab, tanpa menyamakan teknologi dengan penggenapan nubuatan itu sendiri. Ini yang saya boleh simpulkan dari judul kita. Nah, kita melihat kitab apokaliptik itu ada dua di dalam Alkitab, yaitu Daniel dan Wahyu. Daniel 12:4 dikatakan pengetahuan akan pertama. Ini inti di dalam bahasa Ibrani, yaitu da'at dan pengetahuan teknis. Dan rabah meningkat secara pesat. Kemudian di dalam kitab Wahyu, bahasa Yunani ada 3, yaitu representasi, berbicara, dan daya aktif. Nah, Wahyu 13 ayat 15. Dari dua gabungan ini, bukti peningkatan pengetahuan secara representatif, berbicara, dan daya aktif, mari kita melihat melalui persenjataan yang dimiliki oleh bangsa Israel. Saya akan mendeskripsikan satu persatu. Nanti Pak Walda tolong cut saya kalau misalnya rahasianya terlalu dalam dan juga mungkin terlalu panjang. Oke, yang pertama dari Iron Dome. Dari perspektif Israel, sebenarnya Iron Dome ini sudah terbelakang karena mereka sudah mendapatkan yang namanya Iron Beam yang pelurunya tidak habis. Selama ada listrik, Iron Beam akan tetap berfungsi. Saya di kapal sudah membuktikan itu, sedikit kesaksian, karena saya bekerja di kapal DP, Dynamic Positioning System. Jadi kami punya supply listrik itu tidak pernah mati. Karena apa? Kami ada 5 generator genset. Ada 5 ini khusus untuk bekerja, ada 4. 1 untuk emergency. Ketika 1 generator mati, yang 1 di dalam standby, dia langsung membaca, AI akan membaca, dia kasih tahu signal, dia akan start sendiri. Jadi di dalam listrik itu dia sudah diprogram, ada ohm, ada arus listrik, ada volt, ada watt, kemudian ada hertz. 4 ini dibaca oleh AI, mana yang dia turun, mana yang kurang, dia langsung trigger itu start item, autonya langsung hidup sendiri generatornya, tidak ada yang start. Sehingga ketika kurang supply listrik, dia akan langsung hidup sendiri, listriknya langsung tidak terputus. Nah, itu yang di Iron Beam, sehingga Israel sangat percaya bahwa mereka tidak akan kehabisan peluru menggunakan Iron Beam. Nah, kelemahannya Iron Dome, mari kita lihat secara detail. Iron Dome diproduksi oleh perusahaan yang namanya Rafael Advanced Defense System. Kalau di Indonesia, saya pernah membawa eksplosif, itu yang mengawal dari PT Pindad, kemudian dari
pihak keamanan. Saya tidak mau sebutkan dari instansi dari mana, karena itu private and confidential. Jadi kami dikawal dari PT Pindad, produksi PT Pindad, eksplosifnya. Nah, RAF itu sama dengan Rafael Advanced Defense System. Operasional itu sejak 2011 sampai sekarang. Iron Dome masih beroperasi. Biayanya itu satu baterai, karena Iron Dome menggunakan baterai 50 juta dolar per baterai. 50 juta. Tidak usah kita konversi. Mahal. Kemudian biaya intersepsi. Satu kali intersepsi, kalau dia meledak, itu 40.000 dolar sampai 50.000 dolar. Itu per rudal Tamir. Namanya rudal Tamir. Ada juga beberapa rudal Arrow, rudal Absorb. Ada banyak, nanti sebentar saya akan kasih tahu. Nah, fungsi AI yang ada di Iron Dome ini. Yang pertama, deteksi dan klasifikasi. Jadi dia akan mendeteksi dan mengklasifikasi melalui signal radar EL atau M2084. Radiasinya sangat kuat. Saya pernah merasakan di kapal. Kalau kita menggantikan, ada sebenarnya perusahaan tersendiri yang mau menggantikan radar di kapal itu dari third party. Mereka akan kasih tahu kita harus jauh-jauh. Paling kurang 6 meter. Kalau mereka mau menggantikan magnetron namanya. Nah, itu magnetron itu sangat berradiasi sekali, sehingga kita harus jauh-jauh. Nah, ini mendeteksi ancaman. Artificial Intelligence mengklasifikasi jenis proyektil, sehingga mereka tidak akan rugi. Kalau itu misalnya lari ke tempat kosong, mereka tidak akan ledakan, mereka tidak akan intercept, biar aja jatuh di tempat kosong, tidak merugikan. Nah, fungsi AI itu yang kedua, trajectory prediction, ramalan secara berprosedur. Jadi dia ada tingkatan prosedur di dalam ramalannya. Menghitung jalur terbang dalam milidetik, memprediksi titik jatuh. Ini sangat presisi sekali, milidetik. Kemudian yang ketiga, threat assessment, penilaian ancaman. Menentukan apakah akan mengenai area berpenduduk, seperti yang saya bilang tadi, atau jatuh di area kosong. Kalau di area kosong, itu diabaikan, supaya tidak merugikan. Karena 40-50 juta dolar, 40-50 ribu dolar satu kali dia trigger. Yang keempat, intercept calculation, kalkulasi intercept untuk menghitung titik intersepsi secara optimal, di mana dia jaraknya akan dia bertemu, atau CPA, close point approximate. Jadi ketika dia bertemu, tidak akan menimbulkan collateral damage atau kerusakan tambahan. Jadi dia di atas jauh, diukur supaya di intercept di sana, sehingga tidak merugikan. Jadi dia punya pecahan itu tidak akan kena orang ataupun building atau gedung atau infrastruktur. Kemudian yang kelima, multi-target handling, penanganan multi-target. Jadi kalau misalnya banyak, langsung dilepas sama-sama. Bisa ditangani puluhan roket secara bersamaan, prioritasnya adalah otomatis. Nah, aktivitasnya 90% untuk roket yang ditargetkan. Saya kira itu dari Iron Dome. Kemudian Arrow System. Nanti di terakhir kita akan melihat curve-nya atau jarak bagaimana Iron Dome itu dia mengcover yang dekat, sedangkan Arrow System, Arrow 2 dan 3 itu mengcover sampai ke luar angkasa atau atmosfer, luar atmosfer. Ini secara detail ya, bagaimana AI sekarang digunakan oleh Israel. Arrow 2 jangkauannya itu 90 sampai 150 km. Maaf Pak Pastor. Ya, Oke, saya lanjut ya Pak Pastor.
Silakan. Tadi ada notifikasi recording stop. Oh, oke. Oke. Sekarang David Sling. Tadi Arrow System, sekarang jenisnya David Sling. Medium range defense, jangkauannya 40, itu 40 sampai 300 km. Jadi lebih rendah lagi. Kalau tadi 150 km, sekarang lebih tinggi lagi, tadi 150, sekarang 300 km. Lebih rendah daripada arrow yang sampai ke atmosfer. Nah, komponennya itu adalah standar missile dengan seeker elektro-optik. Saya tidak perlu terangkan ini. Kemudian AI guidance atau berhulu ledak AI untuk manuver akhir. Karena dia akan menukik ya untuk menyerang target. Nah, dual mode, jadi dua model seeker, jadi radar dan imaging. Bagaimana dia memikirkan itu atau memprediksi itu. Nah, kemudian setelah itu kita lihat Gospel atau Hapsora, AI Target Generation System. Jadi ini terungkap pada November 2023 di dalam majalah Guardian. Kalau yang suka baca Guardian pasti sudah tahu ini. Digunakan oleh IDF, Israel Defense Force, itu pada unit 8.200, fungsinya surveillance feeds, umpan pengawasan. AI diproses atau dilakukan oleh artificial intelligence dan manusia. Signal intelligence menggunakan gabungan antara signal intelligence dan human intelligence. Jadi selain pakai signal juga pakai manusia. Dia akan masuk ke sosial media, kemudian melalui telepon communication, sudah ada contohnya di Beirut, di Lebanon, itu pager mereka boleh meledak, ya. Tidak kemungkinan handphone ataupun WhatsApp akan meledak kalau mereka gunakan untuk itu. Ini pernah terjadi juga dengan dulu yang namanya Very Chip, yang program healthcare-nya si Barack Obama yang diluncurkan atau diresmikan pada 23 Maret 2023 tahun lalu, dulu 2023 ya. Oke. Mereka menggunakan Very Chip yang tadi angka 66 itu, dari barcode dia meningkat kepada Very Chip, ditanam di seperti yang di Wahyu, di dahi dan di sini, itu kemudian tidak dipakai sampai sekarang. Masih ada kurang lebih 10.000 orang yang memakai itu, bahkan lebih. Tetapi mereka sangat berhati-hati karena itu boleh dirubah dan boleh di-drive menjadi bom. Sehingga kapan saja kalau dia melakukan kejahatan, itu akan diledakkan. Oke. Nah, Cap, mungkin kemudian, halo? iya silakan. Oke. Kita stop di sini. Iya, sebentar. Saya hanya ingin mau konfirmasi. Jadi perkembangan Israel ini kan sangat juga di backup oleh negara-negara lain seperti Amerika. Nah, tadi yang seperti yang Cap sampaikan bahwa ada Iron Dome ya, itu perisai yang mencegah beberapa target yang sudah di tanda kutip seperti lawan dari Israel, dan memang beberapa roket itu tidak tembus sampai ke wilayah-wilayah yang strategis di wilayah Israel. Tetapi yang sekarang kan Amerika ingin mengembangkan begitu, Prof ya. Captain Henry, Amerika sedang mempersiapkan satu peralatan yang juga merupakan satu perisai untuk memproteksi Amerika bahkan juga ke Israel. Nah, seperti yang tadi Pak Captain sampaikan bahwa Iron Dome itu kan sudah ketinggalan zaman. Nah, sebelum menjawab itu, Cap bisa ditahan dulu ini. Silakan. Oke, baik. Kalau begitu saya menuju ke Prof. Jimmy Posangi.
Prof, ini tadi sudah disinggung oleh Pak Kapten Jendri bahwa ada eskatologi yang berkaitan dengan kehidupan setiap program Allah, ya. Nah, yang seperti sudah disinggung, ini perkembangan secara universal dan terjadi lebih khusus di wilayah Timur Tengah dan lebih spesial lagi ke bangsa Israel yang sedang mempersiapkan itu. Nah, di dalam dalam program Allah di kekinian yang mungkin kita bisa sampaikan bahwa apakah kita setuju dan tidak, bahwa ini kan zaman anugerah. Nah, sebetulnya eskatologi dari anugerah ini seperti apa menurut Prof. Jimmy? Baik, terima kasih. Jadi memang ini yang mesti kita perhatikan di dalam Alkitab, bahwa eskatologi itu ada dua, satu di bumi, satu di sorga. Ini eskatologi di sorga ini cuma diberitahukan kepada Rasul Paulus, sedangkan eskatologi untuk bumi itu yang diberitakan oleh 12 rasul. Yesus juga pada waktu dia dalam rupa manusia, dia bicara eskatologi bumi. Itulah yang kita kenal dengan Yerusalem baru di dalam Wahyu pasalnya yang ke-21 ayat 2. Tapi kemudian karena penolakan atau karena memang rencana Allah, sehingga ada eskatologi sorga. Ini yang sering dicampur adukan oleh ajaran-ajaran sekarang, mengatakan bahwa Yerusalem baru itu sama saja dengan sorga. Padahal beda sekali. Coba kalau kita lihat di dalam Filipi 3 ayat 20. Paulus saja yang mengatakan bahwa kewargaan kita adalah di dalam sorga. Dan juga di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 1. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan bagi kita suatu tempat kediaman di sorga, suatu tempat kediaman yang kekal yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Kita jangan inovasi ayat Alkitab, karena ayat Alkitab jelas sekali. Kerajaan sorga sudah dekat itu bumi, tetapi untuk 1 Tesalonika 4 ayat 13 sampai dengan yang ke-18, Tuhan Yesus akan datang di angkasa. Beda dengan Tuhan Yesus akan menginjakkan kaki di bumi dalam Zakaria 14 ayat 4. Ini yang sering orang tidak mengerti sehingga berpikir bahwa eskatologi itu cuma satu. Padahal jelas itu ada dua untuk khusus bagi bangsa Israel di bumi, sedangkan khusus untuk orang bukan Israel dan orang Israel, dan pada zaman sekarang ini eskatologinya sorga. Itu saja dulu. Iya, jadi ini kelihatan dari Pak Prof menjelaskan dua terminasi ya Prof ya. Jadi terminasi yang pertama ini dalam program Allah di zaman anugerah, itu terminasinya bukan di ujung bumi baru dan langit baru dan Yerusalem baru turun, tetapi seperti apa yang disampaikan di dalam Filipi pasal 3 ayat 21 itu ya Prof. For our citizenship is in heaven. Jadi kewargaan negara kita ada di surga, kan gitu ya. Sementara kalau terminasi dari program kerajaan Allah yang disampaikan oleh para nabi sampai kepada Tuhan Yesus juga sendiri itu merujuk pada terminasinya bukan di surga tetapi di program Allah ke Yerusalem baru. Mungkin begitu Prof yang mau ditegaskan ya? Ya. Oke, terima kasih. Ya. Jadi berarti sistem pembelajaran juga itu harus juga berbeda Prof ya? Tidak boleh menyerahkan. Sehingga Paulus juga mengatakan bahwa rightly dividing the word of truth, begitu ya? Dengan membagi secara benar. Baik, Prof, untuk sementara saya coba tinggalkan, saya menuju ke Dr. Johnny Pabisa. Selamat malam, Dr. Johnny Pabisa. Ya, Pak John, ini tadi. Selamat malam. Selamat malam, terima kasih. Dari dua penjelasan yang disampaikan oleh Kapten Jendri maupun Prof. Jimmy, nah ini kan kita akan berada pada suatu kebingungan kalau misalnya kita tidak bisa melihat bahwa ternyata
ada dua program yang berbeda atau dua terminasi yang berbeda. Nah, tadi sudah dijelaskan oleh Pak Kapten Jenry bahwa Israel sedang mempersiapkan alutsista, tanda kutip seperti itu. Dengan mempersiapkan alutsista itu, mereka sedang berada pada satu posisi untuk masuk dalam, seperti yang kita sudah lihat ya, eskatologi Israel itu akan masuk sebelum sampai ke Yerusalem baru yang tadi yang disebut oleh Prof. Itu mereka sedang mempersiapkan alutsista untuk masuk dalam satu peperangan yang disebut dengan peperangan Harmagedon. Nah, kalau misalnya kita tidak bisa membagi secara tepat dan benar, ini yang akan membuat kita semua bingung. Sebenarnya kita ini mau kemana, begitu ya? Nah, menurut Dr. Joni, kira-kira bisa membedakan antara dua terminasi itu seperti apa? Silakan, Pak. Dr. Joni. Iya, terima kasih. Saya mulai saja dengan sesuatu yang mungkin agak unik kalau saya katakan begini. Mengapa orang bingung? Karena orang itu tidak move on gitu ya. Jadi dia tak rela untuk melihat bahwa ada sesuatu yang berbeda yang Tuhan atau Allah buat pasca kegagalan bangsa Israel. Ya, kalaupun rela, mungkin sejalan dengan lagu rela walau terpaksa. Gitu ya. Jadi kalau pada saat rela walau terpaksa, maka disitulah terjadi campur aduk ya. Okay. Pertanyaannya begini, saya mulai saja sebelum menjawab itu. Sebenarnya konsep eskatologi itu mulai ada kapan gitu? Apakah mulai dari Kejadian pasal 1? Jawabannya tidak. Yaitu ketika Allah mulai memberikan satu janji bahwa akan ada peristiwa di mana ular akan diremukkan dan kemudian keturunan manusia juga itu akan diremukkan tumitnya dan seterusnya. Kejadian pasal 3 kan, pasca kejatuhan manusia. Jadi sejak manusia jatuh dalam dosa, sebenarnya eskatologinya itu di bumi. Nggak ada tempat lain. Ya, eskatologinya di bumi. Tetapi karena kebandelan bangsa Israel, 3 kali penolakan itu, maka Allah membuat satu program yang memang tidak pernah dibicarakan, tidak pernah diketahui, tidak pernah diwahyukan. Makanya saya sangat terlalu hati-hati ya kalau kemudian mau mengatakan bahwa itu sebenarnya sudah ada dari dulu. Nah, kalau sudah ada dari dulu, berarti surat-surat Rasul Paulus ini banyak bohongnya kan gitu. Atau kita yang memaksakan itu bahwa sudah ada dulu. Biasanya kan kita yang memaksakan. Justru pada saat Alkitab sudah lengkap, kita menjadi lebih pandai dari Alkitab gitu kan. Kita lebih pandai daripada Allah. Sesuatu yang Allah tidak sampaikan, kita berusaha menjelaskannya gitu. Ini yang membuat saya mengatakan tidak move on gitu. Lalu Allah membuat satu program rahasia namanya wahyunya itu hanya diterima langsung oleh Rasul Paulus. Walaupun kemudian dalam perjalanannya Petrus juga melihat, wah berita Paulus itu begini. Yohanes juga itu melihat berita Paulus gini. Yakobus juga itu melihat berita Paulus gini gitu ya. Dan seterusnya. Sehingga demikian banyak orang terjebak dengan kemiripan-kemiripan. Ketika mereka terjebak dalam kemiripan-kemiripan, mereka mengatakan, wah itu kan juga bicara sama seperti Rasul Paulus. Padahal mereka itu tidak melihat bagaimana konsistensi para penulis, misalnya Yohanes. Yohanes itu walaupun ada kemiripan-kemiripan dengan gereja tubuh Kristus, tapi Yohanes itu tetap konsisten dalam berita Injil kerajaan gitu. Ya. Jadi dia tidak keluar dari konsep dia gitu. Tetapi kan kita sekarang memaksakan itu. Bahkan kita bilang, wah itu kan ada mirip-mirip, sehingga kita memaksakan Yohanes keluar gitu. Kita memaksakan apa yang dikata surat Petrus juga keluar dari yang sebenarnya menurut penulis gitu. Lalu kemudian sekarang, bagaimana kondisi sekarang Pak ketika persenjataan semakin canggih? Saya memang pernah membayangkan itu, ya, bahwa senjata nanti itu sebenarnya akan lebih murah, bukan lebih mahal Pak. Ketika sudah menggunakan teknologi laser itu kan, sekarang sudah mulai ada itu.
dan itu sudah mulai disimpan. Semua dilakukan oleh AI. Bahkan pesawat siluman dari China saja itu sudah menggunakan teknologi AI, gitu ya. Amerika juga saya yakin sudah ada senjata mereka yang mereka tidak publish ya. Dan itu saya yakin juga itu sudah laser itu AI juga. Kita tunggu saja. Tapi kemudian apakah bagi gereja tubuh Kristus ini sebagai sesuatu yang membuat kita tegang, membuat kita was-was dan seterusnya? Jawabannya tidak. Kita bahagia saja, gitu kan? Tubuh Kristus itu bahagia saja, gitu. Karena tubuh Kristus itu tidak memerlukan tanda. Ketika masih ada kekacauan, tidak ada persoalan lah, gitu. Yang justru menjadi sesuatu yang kita rindukan itu sebenarnya bukan kekacauan seperti ini, tapi yang kita rindukan adalah ketika sudah diproklamasikan keadaan dunia ini aman dan damai, maka disitulah terjadi tiba-tiba, gitu kan? Jadi persoalan nanti mau masuk harga Harmagedon, mungkin saja ada orang yang mengaku sekarang tubuh Kristus masuk ke sana. Itu berarti Injil yang ia percayai itu mungkin Injil yang tidak tepat gitu. Makanya saya selalu mengatakan kepada kawan-kawan begini ya. Anda menggunakan bahwa percaya pada Kristus. Pertanyaannya, apakah dengan berita seperti itu saja mereka pasti ke surga? Lalu mereka mengatakan begini, yang jelas mereka percaya bahwa Yesus Kristus itu sudah mati, dikuburkan, dan bangkit. Lalu saya katakan begini, bagaimana mereka mau percaya itu? Sedangkan pemberitaan Anda tidak menyampaikan itu, gitu kan? Anda cuma menyampaikan, saudara-saudara, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengerahkan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepada dia tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Anda hanya menginjil seperti itu. Lalu kemudian Anda bilang, pasti ke surga. Ketiga, Anda ditanya, mengapa dia ke surga? Anda akan bilang, ya karena dia percaya Kristus sudah mati, dikuburkan, dan bangkit. Saya bilang, ini enggak relevan ini. Enggak betul ini. Anda tidak memberitakan Yesus Kristus mati, dikuburkan, dan bangkit. Itu kan? Seharusnya, kalau mau meyakini bahwa mereka itu pasti ke surga, beritakanlah berita yang seperti yang Anda katakan itu. Jangan simpan dalam pikiran kita. Menjadi lucu adalah ketika saya, ketika Cap Jenry, ketika Proposangi, ketika Pastor Walda, dan kita semua ini punya pengharapan surga di atas, tetapi ternyata kita menginjili orang supaya mereka punya pengharapan di bumi. Ini menjadi lucu. Gitu kan? Itu namanya tidak bertanggung jawab dan tidak konsisten. Ulang, kalaupun ada perkembangan teknologi, persenjataan, Pak, kita bahagia-bahagia saja, Pak. Gitu ya. Bahagia-bahagia saja. Saya justru tidak terlalu tertarik dengan hal-hal yang begitu. Mengapa? Karena saya tahu sekalipun bumi ini gonjang-ganjing dan lain seterusnya, pasti Tuhan melindungi kita. Karena kita itu tidak akan mengalami hal-hal seperti itu. Kita akan bahagia kok. Kita akan bahagia, tetapi dalam bahagia kita itu kita juga harus bersedia untuk menderita. Oke, Pak. Karena banyak sekarang kan orang mulai mengajarkan bahwa di dalam Kristus itu bahagia-bahagia semua gitu. Padahal tidak seperti itu. Ya, demikian. Terima kasih. Baik, ini sangat menggelitik sekali, Pak. Artinya tadi yang sudah disinggung oleh Pak Dr. Joni Pabisa dan juga Prof. Jimmy Pusangi mengenai dua terminasi, Pak ya. Nah, bagaimana untuk kita bisa dapat membedakan secara real dua perbedaan itu, sehingga betul-betul ketika kita ada di dalam zaman anugerah dapat melihat bahwa kita sebetulnya ada dalam jajaran aturan, terikat dengan dengan aturan-aturan yang mengikat di mana gitu. Dan sebetulnya apa yang membuat sampai saya terikat di bagian itu? Silakan Pak Dr. Joni. Oke. Saya pingin ikut saja jawaban AI. Saya akan menjawab secara jujur, berterus terang, dan akademis. Gitu. Iya, jadi kalau mau lihat, walaupun tadi bahwa AI itu tidak pernah menggantikan manusia, dia tidak punya roh dan seterusnya, namanya juga teknologi. AI itu sebenarnya tidak sama, itu tidak berbeda dengan televisi, gitu ya. Tidak berbeda dengan mobil, tidak berbeda dengan HP, tidak berbeda ini. Cuman
teknologi yang ditanamkan di dalamnya itu yang membuat kualitas teknologi itu mulai ada klasifikasi. Dan AI sekarang digolongkan sebagai teknologi yang sangat cerdas gitu ya. Kalau ini saya mencoba membaca Cap Henry dan Proposangi, apakah ketika komputer itu mulai ada terjadi penolakan juga? Ternyata terjadi penolakan gitu. Dan penolakannya, reaksi manusia terhadap perkembangan komputer pada waktu itu sama dengan reaksi manusia di saat AI ini berkembang. Makanya saya bahagia-bahagia saja. Oh, kalau begitu tunggu saja deh puluhan tahun ke depan supaya menjadi sama dengan komputer. Buktinya kita hari ini kita mendapatkan komputer. Oke. Eh, Sebenarnya kita harus bisa membedakan mana Injil kerajaan dan mana Injil anugerah Allah, Injil kasih karunia. Hanya dengan cara itulah kemudian kita bisa uh, menyampaikan berita yang benar. Injil hari ini adalah Injil di masa kasih karunia. Janganlah kita memaksakan Injil kerajaan diberitakan hari ini. Kasihan orang yang kita injili. Gitu ya. Karena kalau kita menyampaikan Injil kerajaan hari ini, kita itu mau masuk di mana begitu? Gitu ya. Saya senang dengan beberapa ungkapan ada yang ikut di sini bahwa kita harus kasihan jemaatnya ya, kalau memang ada peristiwa yang seperti itu. Oleh karena itu kita sebagai pemberita Injil, sebagai pekerja gereja atau sebagai apa? Mari kita melihat bahwa memang ada perbedaan antara Injil kerajaan dan Injil kasih karunia. Injil kerajaan itu eskatologinya atau akhirnya itu adalah di bumi, dan kalau itu diberitakan hari ini, untung-untung kalau bisa ke sana. Kenapa? Karena tidak jelas dia itu dari suku mana di Israel, 12 suku. Oh, dia kan hanya bisa sampai di bumi baru saja. Syukurlah kalau masih bisa masuk ke sana. Kemudian, wah, saya akan masuk dalam masa tribulasi. Syukurlah kalau bisa melewatinya, gitu kan? Karena kalau Injil Kerajaan itu selain percaya pada beritanya, kita harus tambah dengan ketaatan. Itu persoalannya. Kalau Injil kasih karunia kan, percayalah kepada Kristus yang telah mati dikuburkan bangkit. Kalau engkau percaya, maka engkau pasti ke surga. Titik gitu. Makanya tetap relevan bahwa itu semua kasih karunia. Sekarang tentu penjelasannya. Bagaimana supaya kita menjadi percaya? Apa yang harus dilakukan? Itu tinggal namanya strategi. Jadi saya kira sederhananya seperti itu. Kita sebagai pemerintah ya kitalah yang memulai untuk melihat bahwa ada beda antara Injil Kerajaan dan Injil Kasih Karunia. Demikian Pastor Walda, terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Pak Dr. Joni yang sudah menyampaikan bagian dari perbedaan tadi. Saya coba ke Pak Kapten Henry. Cap, saya kebetulan ini punya latar belakang juga dari teknik, jadi saya memahami apa yang dijelaskan tadi secara teknis ya. Jadi artinya perpindahan-perpindahan yang seperti tadi, seperti misalnya genset mati dan kemudian beralih dari satu ke satu, itu yang disebut dengan COS kalau tidak salah ya, change over switch. Sehingga dalam sekian sekon itu bisa genset satu mati, satu langsung hidup. Begitu ya. Nah, yang ingin saya tanyakan begini, Ken. Jadi sedikit ini tanpa memisahkan apa yang dijelaskan oleh kedua narasumber kita tadi, Pak Prof dan Dr. Joni, bahwa apa yang dimaksud dengan Amerika yang sedang mempersiapkan mempersiapkan persenjataan itu dengan menggunakan sistem AI. Silakan. Well, kalau kita melihat antara dua narasumber yang ada, baik Pak Profesor Jimmy Posangi maupun Pak Joni Pabisa, berbicara lebih rohani, sedangkan saya berbicara lebih lebih ke dunianya ya. Tetapi realitasnya yang terjadi secara nyata sekarang, apa yang dikatakan oleh Alkitab. Jadi memang secara jelas kita boleh melihat bagaimana Injil anugerah itu dan Injil
kerajaan sekarang sedang berlomba-lomba di dalam dunia nyata melalui teknologi-teknologi yang ada, sehingga seperti yang dikatakan oleh Pak Dr. John Pabisa tadi, kalau kita tidak mengerti apa isi Alkitab itu, maka kebingungan akan melanda kita dan kita akan merasa menderita. Padahal Alkitab bilang ya biasa-biasa saja kita kan. Karena kalau di Yohanes 15, Tuhan Yesus bilang, di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa tentang pokok anggur yang benar. Jadi kalau kita tetap di dalam Kristus, ya saya kira kita punya roh yang lebih besar daripada dunia ini. Jadi perkembangan AI itu harus kita tahu. Tetapi karena kita punya iman, ya kita lebih di atas tentunya. Kita lebih floating daripada AI yang lagi-lagi floating sekarang. Oke, kenyataannya apa yang dipersiapkan oleh Amerika sekarang itu memang, ya saya tidak mau bilang penggenapan dari apa Alkitab, tetapi mungkin persiapan ya, persiapan untuk menuju kepada penggenapan. Karena teknologi AI ini sudah masuk di dalam dunia perpolitikan, bahkan sudah berpengaruh di dalam ekonomi dunia yang nantinya menurut Wahyu secara eskatologi, secara apokaliptik, itu ekonomi dunia akan menjadi satu. Seperti yang kita lihat sekarang, apa yang terjadi mulai dari Venezuela, kemudian apa yang terjadi di Iran, dan baru-baru ini antara Arab Saudi dan Uni Emirat Arab sudah terjadi clash lagi, penyerangan daripada Arab Saudi terhadap Uni Emirat Arab yang ada di Yaman, itu sangat-sangat menjelaskan kepada kita bahwa wahyu atau Injil Kerajaan itu akan digenapi atau di dalam persiapannya akan bergeser kepada Injil Anugerah seperti yang dikatakan oleh Paulus di dalam Kisah Para Rasul, yang intinya Kisah Para Rasul 9-13. Itu tentang Injil Anugerah yang dulu menurut Daniel itu bahwa pengetahuan akan bertambah dan dia seal ya, dia tutup kitab itu, nanti akan dibukakan, nanti akan diberitahukan. Nah itu di dalam Rasul Paulus, Injil yang dikatakan oleh Rasul Paulus untuk Injil Anugerah, misterion yang akan dia buka. Nah di dalam Kisah Para Rasul itu sangat jelas. Bahkan di dalam Roma, saya mengutip Roma 16 ayat 25 sampai 26 itu, sangat jelas rahasia itu adalah rahasia yang diberitahukan oleh Rasul Paulus, yaitu Injil Kerajaan, Injil bagi keselamatan bagi bangsa-bangsa non-Yahudi atau bangsa-bangsa di luar daripada Israel. Jadi penggenapan yang terjadi baik melalui kemajuan teknologi AI ataupun persenjataan seperti yang dikatakan tadi Iron Beam dan sebagainya, itu adalah penggenapan terhadap Injil Anugerah, di mana rahasia itu dibukakan tentang Injil terhadap orang-orang yang bukan Yahudi. Itu sangat jelas di dalam Roma 16 ayat di dalam di dalam Roma 16 ayat 25 dan 26. Itu hubungannya dengan Efesus. Sangat jelas Efesus 3 itu. Jadi Amerika di dalam pergerakannya di perpolitikan, dia mau mempertahankan mulai dari Venezuela itu sampai kepada Timur Tengah, dia mau mempertahankan nilai dolarnya mulai kalah
dengan yuan di beberapa negara yang ada di Afrika maupun di Timur Tengah. Jadi dengan adanya berkurangnya nilai dolar, maka Donald Trump dia mulai was-was. Jangan sampai nilai dolar ini semakin kurang dan penguasaan dolar akan berkurang, sehingga pasar internasional Amerika akan kalah, akan dikuasai oleh yuan. Saya kira itu yang boleh saya sampaikan untuk sementara ini. Silakan Pak Pastor. Baik, terima kasih Pak Captain. Nah, ini memang kita berkembang ya di dalam percakapan. Jadi kalau tadi dikatakan bahwa Israel dan terjadi pergolakan yang di luar di Timur Tengah sana, dan kini tadi sudah dijelaskan juga oleh Pak Dr. Joni bahwa apapun itu di dalam Alkitab menjelaskan bahwa dua perbedaan yang jelas dan sangat signifikan, bahwa Allah memilih satu bangsa sebagai representasi Allah di bumi ini, dan itulah Israel yang sudah diperjanjikan lewat Abraham, Ishak dan Yakub, dan kemudian berubah menjadi Israel. Dan kemudian di luar dari Israel itu yang tadi juga sudah disebut sebagai Gentiles, orang-orang di luar dari bangsa Israel, itu juga programnya tersendiri. Nah, makanya ini yang sebenarnya kita ingin coba buktikan apa yang menjadi perbedaan secara signifikan. Silakan Prof. Jimmy Posangi mungkin bisa membantu menjawab bagian ini terlebih dahulu. Terima kasih. Jadi memang perbedaannya begini ya. Ketika Yesus ada di bumi, dia memilih berapa murid? 12. Dia memilih 12. Nah, 12 murid ini dia berikan perintah di dalam Matius pasal 10 ayat 5, 6, 7. Dia berikan perintah. Perintah isinya apa? Beritakan Injil. Tapi hanya untuk orang Israel, mereka yang hilang dari umat Israel. Tidak boleh ke bangsa lain, bahkan tidak boleh juga ke Samaria. Ketika ada seorang wanita, Serofenesia, minta tolong. Apa yang Yesus katakan? Yesus katakan, tidak layak memberikan sesuatu yang disiapkan untuk anak diberikan kepada anjing. Orang yang bukan Israel, waktu itu dikatakan anjing. Nah, kita tahu Paulus itu orang Israel. Paulus juga ketika itu dia kaget sekali karena dia dulunya sebelum dia tahu Yesus itu Tuhan, dia tahu Yesus itu manusia. Karena pelayan hampir sebaya mereka. Coba saudara boleh lihat di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-16. Jelas sekali di situ ditulis. Waktu Paulus melihat Yesus sebagai manusia, dia menilai Yesus sebagai manusia, apa yang dia lakukan? Orang-orang yang di dalam Kristus waktu itu dimasukkan ke dalam penjara, dibunuh, termasuk Stefanus. Karena waktu itu Paulus melihat Yesus sebagai manusia. Kemudian Paulus ketemu dengan Yesus yang sudah naik ke sorga, yang sudah sebagai Tuhan. Jadi Paulus tidak tulis memang di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 16, dia tidak tulis dia menilai Yesus sebagai Tuhan. Tapi jelas sekali, saudara yang membaca, saudara bisa lihat di situ. Dulu dia menilai Yesus sebagai manusia. Kemudian dia menilai Yesus sebagai Tuhan. Nah, waktu dia menilai Yesus sebagai Tuhan, beda sekali. Pemberitaannya berbeda dengan yang disampaikan oleh 12 rasul. Sehingga di dalam di Efesus 2 ayat 15, dia katakan bahwa dengan matinya
Yesus. Dia sudah tidak ada lagi perbedaan. Itu aturan-aturan yang ada di dalam hukum Taurat tidak lagi diberlakukan. Karena orang-orang yang dia maksudkan pada waktu itu sudah termasuk orang bukan Yahudi. Dan tidak ada lagi perbedaan. Orang Yahudi atau orang bukan Yahudi. Nah, disitulah eskatologinya menjadi sorga. Memang kalau kita melihat AI yang sudah disusun, saya juga memakai AI yang tidak dipagari. Ada pertanyaan-pertanyaan yang saya tanya, dia tidak menjawab, karena dia tidak tahu. Tetapi kalau kita menggunakan AI, nah jadi menggunakan AI ini juga kita mesti punya pengetahuan. Kalau kita tidak punya pengetahuan, kita kosong apa yang kita mau tuliskan di dalam prompt. Kita bisa tanyakan sesuatu di dalam prompt karena kita punya sesuatu. Jadi kalau kita tidak punya sesuatu, mau tanya apa? Iya. Jadi saya syukur sekali dengan adanya teknologi ini terjadi perubahan sekali. Dan saya boleh rasakan itu karena saya belajar Spodaso dalam 2 Timotius 2 ayat 15, study to show thyself approved unto God, a workman that needed not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Sekarang saya rasa kemajuan pesatnya luar biasa. Dan saya lebih murni, benar yang disampaikan oleh Pak Joni Pabisa tadi. Bagaimana saudara memberitakan Injil, padahal yang saudara beritakan itu masuk ke dalam kerajaan, masuk ke dalam Yerusalem baru. Jadi kita harus tuntas. Paulus sendiri mengatakan di dalam Galatia 1 ayat 8 dan 9. Walaupun malaikat apabila memberitakan Injil yang berbeda dengan yang Paulus beritakan, terkutuklah dia. Dan Paulus beritakan apa? Paulus beritakan Yesus mati untuk dosa-dosa kita, dia dikuburkan, dan dia dibangkitkan. Itu yang membawa saudara atau orang yang percaya ke sorga. Tetapi kalau kita menyampaikan di luar dari yang Paulus katakan, Injil keselamatan, ya itu tidak akan membawa saudara ke sorga. Itu silakan saudara saja yang pikirkan. Memang Alkitabiah, tapi belum dispensasional. Jadi kita harus membagi dengan tepat firman kebenaran itu. Rightly dividing the word of truth. Bahasa aslinya Alkitab ortotomeo. Tanpa dengan ortotomeo, kita jadi bingung, kita jadi pusing, akhirnya kita tersesat. Terima kasih. Baik, Prof. Terima kasih. Ini tadi yang dijelaskan bahwa Yesus memiliki murid 12, dari murid 12, kemudian di barisan kedua dia jadi 70, barisan yang ketiga dia jadi 5.000, dan kemudian berkembang sampai di Antioquia, sampai kepada kita sekarang. Tetapi untuk program 2 yang tadi sudah dijelaskan, bagaimana Yesus memilih murid-murid yang ada sebagai representasi dari Petrus CS, dan kemudian Yesus sendiri pasca kenaikan dia di surga, pasca dia mati maksudnya, dan kemudian dia bangkit dan kemudian naik ke surga, dia memilih seorang rasul yang dikatakan sebagai Rasul Paulus, dan itulah 2 rasul yang berbeda, satu kepada bangsa Israel dan satu kepada bangsa Gentiles atau orang-orang yang non-Israel. Terima kasih, Prof. Dan ada satu juga hal yang ingin saya kutip sedikit dari pernyataan barusan dari Prof, bahwa bagaimana kita bisa memberikan prompt terhadap AI kalau kita tidak memiliki knowledge kebenaran. Karena itu juga salah satu dari kehendak Tuhan 1, 2, 3, 4 ya. 1 Timotius 2 ayat 3 dan 4, bahwa Allah menghendaki supaya setiap orang diselamatkan dan, nah ini kata dan ini, memiliki pengetahuan kebenaran. Nah, pengetahuan kebenaran inilah yang akan memodali orang percaya, sehingga ketika dia masuk di dalam dunia AI, dia akan memberikan input perintah atau pertanyaan, dan kemudian dari pertanyaan itu AI juga sendiri akan menjawab secara presisi. Am I correct, Prof? Oke, thank you. Kalau begitu saya ke Dr. Joni Pabisa. Pak Joni, sekarang begini,
di dalam AI itu yang sendiri yang apa Johnny telah kembangkan di dalam MidX, AI MidX itu juga sendiri kan akan berkaitan seperti yang tadi Prof Jimmy katakan, bahwa kita juga sendiri harus memiliki pengetahuan sehingga kita bisa menyampaikan suatu pertanyaan itu dan dengan tepat. AI juga sendiri akan menjawab dengan tepat. So what your opinion? Silakan Pak John. Oke, terima kasih. Saya coba share saja ya, Pastor. Ya, silakan. Oke. Ya, saya ini santai-santai aja ini, Cap Genre. Soalnya menikmati, Prof izin, menikmati bagaimana AI itu tidak pernah menjadi sesuatu yang membahayakan bagi saya. Apalagi kemudian mau menjadi dewa bagi saya, enggak. Karena AI sampai hari ini tetaplah menjadi asisten saya. Kadang Amin. ya, kadang mau bercerita juga tentang case-case tertentu, bercerita dengan AI. Tapi AI yang saya gunakan itu bukan AI publik, bukan AI umum. Mengapa saya tidak mau pakai AI publik dan AI umum? Karena saya mengerti bagaimana hasil dari AI umum itu. Gitu. Apalagi kalau tidak dilakukan langkah-langkah tertentu, maka AI umum itu bisa membawa kita pada dunia yang aneh bin ajaib. Gitu ya. Oke. Saya coba saja untuk share hal-hal yang sederhana ini dan mudah-mudahan bisa menjadi pertimbangan bagi kita semua. Saya tetap mengambil topik cerdas, bijak, dan bertanggung jawab menggunakan AI. Mengapa judul ini tetap saya gunakan? Karena kalau kita berdiskusi tentang AI, maka pasti arahnya ke sana itu. Cerdas, bijak, dan bertanggung jawab. Oke, kita lanjut. Apa yang harus dilakukan ya dalam penggunaan AI itu sehingga AI kita itu bisa menghasilkan sesuatu yang kita harapkan? Maka saya memberikan 3 tips. Tips pertama yaitu lakukan customize akun AI Bapak, Ibu, Saudara-saudara. Jangan bertanya ya bagaimana cara melakukan customize itu. Karena judulnya kan cuma nomor 2. Pastor Walda kan cuma minta judul di nomor 2 gitu. Jadi mungkin saya tidak mau menjelaskan ini 01 ini. Pastor Walda nanti telepon saya ini. Wah, harusnya langsung dijelaskan saja Pak begitu. Bagaimana mengcustomize akun AI Bapak dan Ibu. Walaupun mungkin akun AI Bapak dan Ibu atau saudara-saudara itu adalah akun gratisan, nggak apa-apa lah. Ya, kita harus tetap customize. Akun berbayar juga kalau tidak di-customize itu tidak terlalu optimal hasilnya. Yang kedua, gunakan prompt yang baik dan tepat. Ini yang Prof sampaikan tadi. Prompt itu kan banyak yang artikan pertanyaan, tapi nanti kita lihat sebenarnya substansi prompt itu apa, gitu ya. Jadi kalau kita mau kita mau, kalau dalam bahasa Manado kita mau bakuat, gitu ya. Kita mau mengandalkan prompt, maka seperti yang disampaikan tadi oleh Prof bahwa kita harus punya isi. Jadi kita harus belajar lebih dulu, kita harus tahu lebih dulu. Dan kemudian yang ketiga adalah gunakan AI terkurasi. Kita sudah belajar minggu lalu bagaimana perbedaan AI publik atau AI umum dan AI terkurasi. AI terkurasi itu salah satunya adalah AI yang sudah kami perkenalkan yang namanya AI rightly defined atau AI hermeneutika. Dalam bahasa hari-hari kami seringkali menyebutnya sebagai AI MidX. Saya banyak main di AI terkurasi. Karena ketika saya sudah memiliki akun berbayar, maka saya bisa mengakses banyak sekali akun AI terkurasi. Oke, ini penting ya. 3 tips ini penting.
Kita masuk di prompt. Jadi nanti kalau ada yang mau minta bagaimana caranya mengcustomize nanti setelah uh, materi ini. Apa sebenarnya itu prompt? Jadi prompt itu jangan diartikan sekedar sebagai sebuah pertanyaan. Bukannya, tetapi prompt itu sebenarnya adalah bagaimana kita memberi perintah agar AI itu bisa berpikir seperti apa yang kita mau. Itulah prompt. Jadi sebenarnya prompt itu adalah instruksi intelektual yang menentukan bagaimana AI itu berpikir. Dari sudut pandang apa, sejauh apa, dan dalam bentuk apa jawabannya diberikan. Jadi kalau nanti dia memberikan jawaban yang keliru, itu berarti bermasalah di prompt-nya kita gitu. Ada yang menggugat saya ya, mengatakan bahwa AI itu tidak pernah salah gitu. Ya mengapa? AI kan tidak bisa menentukan benar salahnya. AI itu menjawab hanya berdasarkan referensi. Jadi kalau kemudian dia salah nanti, itu karena kesalahan prompt kita. Gitu ya. Kita yang menggunakan, kita yang memerintah. Jadi kesalahan informasi yang diberikan oleh prompt itu karena kesalahan kita dalam menyampaikan perintah berpikir kepada AI. Tapi memang kalau kita mengatakan begini terlalu sensitif, itu hanya bisa dipahami jikalau kita mulai membiasakan diri untuk menggunakan AI. Tapi kalau kita tidak pernah menggunakan AI terkurasi, lalu kemudian kita tidak terbiasa, maka itu menjadi aneh. Pernyataan saya tadi di awal itu menjadi aneh. Gitu ya. Oke. Kita lihat lagi selanjutnya. Apakah fungsi prompt? Fungsi prompt itu adalah pengarah pikiran AI. Jadi prompt itu bukan sekedar pertanyaan, tapi instruksi berpikir. Fungsi prompt juga adalah menentukan kualitas jawaban. Bagaimana jawaban bisa terstruktur, jawaban itu bisa bernilai, sangat tergantung dari prompt yang kita buat, gitu. Makanya saya pada pertemuan yang lalu sudah memberikan tips bagaimana cara mendapatkan informasi yang berkualitas. Kemudian, fungsi prompt itu adalah membatasi dan memfokuskan. Jadi kalau prompt kita itu tidak berisi, gitu ya, tidak tepat, maka dia bisa saja lari ke sana kemari gitu. Yang kita harapkan adalah jawaban mid-X misalnya, tetapi justru yang kita baca itu adalah jawaban kopenan atau jawaban progresif. Lalu kita mengatakan, wah kenapa mid-X bilang begitu? Nah, gitu ya. Karena prompt kita itu tidak tepat gitu. Jadi kita bisa pahami saja. Kemudian, fungsi prompt itu menentukan sudut pandang. Ya. Kemudian, jadi user yang baik, jadi kita harus menjadi user yang baik ya. Dan kemudian penggunanya itu harus betul-betul menjadi pemimpin dalam berdiskusi. Jangan dikendalikan oleh AI gitu. Kitalah yang memimpin AI. Lalu prompt itu itulah agenda rapat sebenarnya. Ya, yang kita mau capai, yang kita mau peroleh, yang kita mau bicarakan itulah prompt sebenarnya. Lalu kemudian AI itu apa? Ya peserta yang sangat pintar tapi pasif. Dia sangat bergantung pada apa yang kita mau perintahkan supaya dia mau berpikir apa dan seterusnya. Jadi bukan hanya sekedar pertanyaan, tapi dia menunggu bagaimana instruksi berpikir untuk AI lakukan. Kemudian, kita lihat contoh prompt ya. Ini, prompt yang buruk, lemah. Contohnya, ini saya berikan ke AI umum dulu. Ya, ke AI umum. Kalau di AI umum atau AI public, bukan AI mid-X. Kalau kita berikan perintah AI itu untuk berpikir dan memberikan informasi, apakah orang Kristen pasti masuk surga? Nah, gitu kan? Seringkali kan kita AI umum cuma berikan prompt seperti ini. Nah, kalau saya berpendapat bahwa prompt ini tidak terlalu kuat, tidak terlalu baik gitu ya. Mengapa? Karena kita tidak memperjelas apa peran AI di situ. Gitu ya. AI sebagai seorang teolog kah? Atau AI sebagai dokter? Gitu kan?
Atau AI sebagai dosen matematik, gitu ya. Nah, gitu. Kita tidak memberikan peran pada AI. Kemudian mengapa itu juga buruk? Karena tidak ada sudut pandang teologi. Kita mau berangkat dari mana? Jadi saya katakan bahwa ada teori komunikasi yang mengatakan bahwa sebenarnya informasi itu sudah banyak tersimpan dalam hard disk kita. Ya, dari usia kita belum lahir sampai pada usia hari ini, itu banyak sekali informasi yang sudah tersimpan dalam pikiran bawah sadar kita, bukan alam bawah sadar, tapi pikiran bawah sadar. Sekarang informasi itu bagaimana caranya muncul informasi itu? Ya, kalau ada pemantiknya gitu. Kalau pemantiknya ini adalah prompt dan promptnya itu buruk, maka bisa jadi kalau misalnya pendapat dari teologi progresif yang kuat pada waktu itu, dialah yang muncul, Bapak dan Ibu, saudara-saudara, dia yang muncul. Sehingga demikian kita akan mendapatkan jawaban yang sangat mengecewakan. Mengapa? Karena kita tidak berada di progresif. Kita ini orang mid-X misalnya, lalu mendapatkan jawaban progresif. Lalu kita mengatakan, wah, AI ini berhalusinasi. Wah, AI ini nggak benar ini. Padahal kitalah yang membuat prompt yang buruk gitu. Prompt yang lemah. Karena apa? Kita tidak membatasi sudut pandang teologi dari mana AI itu harus menjawab. Gitu ya. Jadi AI itu menjawab berdasarkan referensi yang ada pada dia. Jadi dia tidak menjawab bukan tanpa dasar, dia jawab semua ada dasarnya. Kemudian, mengapa dikatakan prompt ini buruk? Karena tidak ada batasan konteks, maka jawabannya akan cenderung dangkal dan jawabannya akan sangat normatif sekali. Sehingga demikian, dari prompt yang lemah ini, prompt yang buruk ini, maka hasil yang mungkin kita akan peroleh adalah kita akan mendapatkan berbagai pandangan. Ketika bicara tentang kepastian masuk surga, ada ajaran yang mengatakan tidak cukup oleh anugerah, tapi harus dengan perbuatan. Sah, karena AI punya referensi. Gitu. Kita mengatakan itu salah karena kita melihat dari posisi kita gitu kan. Tetapi AI dia bilang ini referensi. Sehingga demikian, kalau kita membuat prompt yang buruk, maka ada kemungkinan kita mendapatkan informasi yang bervariasi. Lalu kemudian kita klaim, wah ini AI tidak konsisten. Gitu kan? Kita yang tidak, kenapa dia memberikan jawaban yang bervariasi begitu? Karena prompt kita yang buruk gitu. Makanya kalau ada yang mengkonfirmasi tentang AI mid-X ini, dia mengatakan, Pak, kenapa jawabannya begini? Saya selalu minta, mana prompt-nya? Gitu ya. Coba screenshot. Karena saya ingin tahu, dia gunakan AI kita atau masih menggunakan AI publik. Gitu. Sehingga saya bisa tahu masalahnya. Bukan tidak mempercayai, tapi supaya saya tahu bagaimana menjawab, bagaimana menyelesaikannya. Jadi, prompt itu tidak salah, tetapi tidak bernilai tinggi, tidak memberikan jawaban yang kita harapkan. Bagaimana kita memperbaikinya? Mari kita perbaiki. Kamu adalah seorang teolog Kristen. Ini masih AI umum ya. Saya tidak langsung mengarahkan ke mid-X. Tapi kalau pakai punyanya kita, pasti jawabannya mid-X. Itu masalahnya. Gitu ya. Oke. Jelaskan apakah orang Kristen pasti masuk surga berkat Alkitab. Lalu bandingkanlah pandangan reform, pandangan Armenian, sertakan ayat pendukung, serta jelaskan implikasinya bagi kehidupan iman sehari-hari. Gunakan bahasa Indonesia yang jelas dan tidak menyerang pandangan lain. Ini ya. Oke, saya ingin mengatakan begini kepada kita semua. Kalau kita mulai terbiasa menggunakan AI, kalau kita mau mempersiapkan bahan khotbah kita dengan menjadikan AI itu sebagai asisten, maka coba cermati kebiasaan yang berubah pada diri saudara. Kita tidak akan menghakimi di atas mimbar. Tidak akan lagi menghakimi di atas mimbar. Yang kita sampaikan justru bagaimana itu ajaran yang benar, ajaran yang sehat. Kita akan lebih asik menjelaskan seperti itu. Oke. Inilah prompt yang benar. Kita lihat lagi contoh lain ya. Prompt yang, mengapa prompt itu tadi dianggap baik? Karena peran AI jelas, fokus topiknya jelas, sudut pandangnya ditentukan, output diminta itu spesifik, dan kemudian nada dijaga. Maka akan menghasilkan respon dari AI itu, respon yang berbobot, jawaban yang berbobot, terstruktur, dan bisa
jawabkan. Oke, kita lihat contoh prom lainnya. Ini contoh prom yang buruk lagi. Buktikan bahwa keselamatan pasti masuk surga. Gitu kan. Seperti itu. Bingung ini AI. Kalau AI umum ini ya sudah dia jawab saja berdasarkan referensi yang kuat itu muncul gitu kan. Mengapa ini promnya buruk? Karena dia mengunci kesimpulan. Dia mengatakan begini, buktikan bahwa keselamatan pasti masuk surga. Jadi selamat masuk surga itu sudah pasti. Itu kan dia kunci seperti itu. Tidak cocok untuk studi akademis kalau prom seperti ini. Jawabannya cenderung propaganda. Mari kita perbaiki. Ya, sekarang kita perbaiki. Analisis doktrin keselamatan pasti masuk surga dalam kekristenan dengan menampilkan argumen pendukung dan penyangganya berdasarkan Alkitab dan tradisi gereja. Maka apa yang terjadi? Akan terjadi diskusi yang sehat, akan terjadi suatu proses pembelajaran, proses pendidikan yang baik. Jadi kita tidak mengunci ya. Jadi kita memberikan kebebasan kepada AI. Maka kita akan melihat ini. Jadi argumen pendukung, penyangganya dan seterusnya. Ini masih di AI umum. Jadi kalau mau pakai AI umum, coba kuatlah dalam membuat prom. Oke, prinsip penting dari prom. Janganlah kemudian kita membuat prom yang memaksa AI itu menebak jawaban-jawabannya itu apa gitu ya. Jangan kita kemudian memberikan ruang kepada AI itu untuk memberikan kesempatan kepada referensi yang ada pada dia untuk berlomba-lomba muncul dan memberikan jawabannya. Tidak. Itu berarti memaksa AI untuk menebak dan kemudian memberikan jawaban-jawaban seperti yang tidak kita kehendaki. Kita harus membuat prompt yang baik sehingga kita bisa memimpin AI itu berpikir. Makanya kita harus fokus, spesifik, dan lain-lain gitu ya. Dengan kata lain, prompt yang benar itu menjawab siapa, apa, dari mana, bagaimana, dan siapa. Gitu ya. Kita harus buat seperti itu. Ini prinsip pentingnya ya. Kalau kita paksa AI itu menebak-nebak jawaban, ya itu tadi. Katakan ya halusinasi. Itu ada benarnya. Ada benarnya itu. Karena kita tidak menggunakan AI secara tepat. Gitu ya. Tapi kalau menggunakan AI secara tepat, AI terkurasi, maka kita bisa terhindar dari halusinasi itu. Oke. Mari kita latihan barangkali. Saya suka kita berbasis bukti. Supaya kita bisa untuk membuktikan, kalau promnya ini seperti apa ya. Oke, saya cuma mau mengatakan begini. Kalau Bapak dan Ibu, saudara-saudara yang hadir di kegiatan ini, kalau ada Ibu ya, saya tidak sempat lihat, menggunakan AI mid-X, yaitu rightly divide atau hermeneutika, maka ini sudah dirancang dapat digunakan oleh anak TK kalau dia bisa menulis, sampai seorang yang berpendidikan S3. Bahkan saya bersyukur karena Bapak Prof. Posangi mau menggunakan ini. Gitu. Dan beliau banyak menginspirasi saya. Terima kasih, Prof. Gitu ya. Alat ujinya salah satu adalah Prof. Gitu. Oke. Silakan Bapak dan Ibu membuka. Terserahlah mau pilih mana. Rightly divide atau hermeneutika. Gitu ya. Kalau misalnya bisa di-share di chat GPT, Pak Pastor. Gitu ya. Bisa di-copy barangkali. Dia punya link. Supaya peserta bisa membukanya gitu. Dan saya akan menunjukkan ini. Beberapa hal penting. Sehingga walaupun dia berpendidikan SD, TK sekalipun asal bisa menulis, SD itu dia bisa menggunakan ini. Bagaimana dengan kendala prom? Itu juga saya sudah pikirkan di sini. Mengapa bisa begitu? Ya,
Karena Roh Kudus memberikan iluminasi, kan, pencerahan, sehingga itu bisa dilakukan gitu ya. Oke, kita masuk di kita punya AI. Oke, saya coba cari AI ini. Oke, bisa dilihat ya, Pak Pastor Walda. Ini bisa dibaca. Oke. Kita masuk di AI ini. Ya, AI rightly defined. Sebenarnya saya sudah menyiapkan beberapa pembelajaran-pembelajaran dasar ya. Misalnya bagaimana kita mau menyusun khotbah, bagaimana kita mau belajar Alkitab, bagaimana kita mau belajar anugerah Allah, kita mau belajar tentang tubuh Kristus, bagaimana Israel versus gereja, bagaimana eskatologi Paulus, rapture tribulasi, Injil anugerah Allah dan Injil Paulus. Gitu. Saya sudah mengupdate sebenarnya ini Injil kerajaan dan Injil anugerah Allah. Tetapi ternyata bermasalah di signal di sini sehingga dia belum berubah. Nah, sekarang kita coba dulu lah. Kita belum membuat prom ya. Kita mau mendapatkan informasi dari sini dulu. Oh, saya mau tahu bagaimana itu Injil anugerah Allah. Kita klik aja di sini. Makanya mengapa saya selalu menyarankan pakai laptop. Karena kalau pakai laptop itu luas dan banyak sekali fasilitas yang bisa kita dapatkan. Kalau pakai HP biasanya tidak muncul ini. Gitu ya. Oke, kita klik aja Injil anugerah Allah dan Injil Paulus. Maka dia akan memberikan informasi tentang Injil anugerah Allah itu, Injil Paulus itu seperti apa. Gitu. Oke, kita tunggu. Oke. Jadi dia definisikan Injil anugerah Allah itu adalah kabar baik yang secara khusus diwahyukan Allah kepada Rasul Paulus untuk dispensasi